Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Baik ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan manajemen pangkalan data ini. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang salah satu manajemen database ya, yang kita praktekkan bahkan menggunakan Microsoft Access ya. Nah, ini yang selanjutnya kita akan mengenal ya beberapa program yang menggunakan MySQL ya. Jadi kita pengenalan terhadap salah satu program basis data yaitu SQL ya. Itu nanti kalau orang-orang yang di bidang komputer mengenal pasti ya tentang SQL ini karena ini terkait dengan bagaimana pembuatan basis data yang sudah berbasis website ya. Jadi nanti banyak yang contoh-contoh aplikasi yang kita pakai ya di kampus itu sudah menggunakan SQL yang sudah berbasis websitenya. Baik, sebelumnya ini ya awal kita juga mungkin ya kita pada kemarin kita sempat ada demo ya besar-besaran ya. Nah, kita juga mungkin sebagai mahasiswa ya tentu tidak ya tetap ya harus punya pikiran juga ya, punya tanggung jawab, punya ini kan memikirkan nasib bangsa juga kemungkinan ya, tetapi juga kita tetap fokus kepada tugas kita sebagai mahasiswa. Kemarin ikut demo nggak? Halo? Ada yang ikut? Halo? Kemarin rombongan Andri, Pak. Rombongan ya? Ya, tidak apa-apa. Ini sebelum kita masuk materi ya, ini mungkin sekitar 5 menit. Jadi peristiwa kemarin juga itu sebenarnya pernah Bapak alami itu ya di tahun 1998. Bapak dulu juga semester 3 waktu itu ya, masih semester 3 dan kebetulan waktu itu masa Pak Soeharto ya. Masa Pak Soeharto itu kemudian ada serempak di seluruh Indonesia mahasiswa bergerak ya. Jadi kita juga sempat turun ke jalan itu, jadi mengikuti karena kondisi kan. Bahkan waktu masa Bapak seluruh kampus itu pada tanggal belasan juga ya, mungkin sekitar 14-an apa 17 itu buat 98 itu memang disuruh keluar oleh teman-teman kan, suruh yang di kelas juga ke jalan ya. Tapi kita memang juga sudah beberapa minggu sebelumnya itu sudah ada dari pusat sudah ada seluruh BEM, kalau sekarang BEMC ya, seluruh Indonesia sudah memberikan ultimatum bahwa tanggal sekian kita akan ikut menyuarakan ya. Nah, itu juga pernah Bapak alami ya. Jadi ya kalau Bapak sih secara pribadi ya apapun yang terjadi di sekitar kita juga kita minimal kita mendoakan lah ya gitu kan, supaya kondisi baik dan ketika keputusan itu diambil oleh bersama ya ikut ya. Kalau Bapak dulu sempat ikut ya. Bapak juga sebenarnya penakut ya, tapi ya waktu itu sempat ikut berjalan tuh dari Win kampus Raden Patah ke kantor DPR, bahkan waktu itu sempat terjadi juga lah kerusuhan gitu. Tapi hari pertama itu memang karena seluruhnya waktu itu elemen masyarakat tuh memang mendukung ya untuk penurunan Pak Soeharto waktu itu kan. Jadi tidak ada yang justru mereka masyarakat juga, malah kami yang demo itu dikasih di sepanjang jalan tuh ada
makanan gitu kan, memang menyuarakan bersama ya. Tapi itu masa lalu jadi kenangan, tetapi juga ya karena itu terjadi di masa Bapak gitu ya, 98 gitu. Dan itu istilahnya pada tahun itu memang apa yang disuarakan oleh rakyat dan mahasiswa, dan itu bisa terrealisasi ya, waktu itu bisa terrealisasi, sehingga pergantian cepat itu dari Pak Soeharto ke Habibie waktu itu ya. Tapi itu lain kondisi ya. Nah, ya sekarang ya tinggal kita tetap juga ya ada tugas utama, tugas itu sebagian dari itu ya, tapi yang lebih utama adalah kita kuliah, yang menyelesaikan studi kita gitu ya. Dan ya kita hanya berdoa semoga kondisi ya lebih baik lagi, itu saja ya. Baik, kita sekilas mungkin ya tentang mengenal SQL ini yang sudah Bapak masukkan di dalam e-learning, mungkin nanti bisa dilihat ya, bisa dibaca. Ini sekilas saja ya. Ini bisa di-download dari internet, nanti kita juga mungkin bisa lah ya cari-cari dari internet. Ini Bapak juga dalam waktu yang singkat kita sudah minimal ya mengenal saja ya. Jadi hari ini kita mengenal SQL, nanti di minggu berikutnya kemungkinan kita praktek ya. Nanti kita install yang aplikasi yang SQL. Sebenarnya kalau sekarang ya, sekarang yang familiar itu SAMPP ya namanya, exam. Nah, di situ sudah ada PHP MyAdmin-nya, SQL-nya sudah ada ya. Nanti itu saja mungkin sebagai praktek, nanti exam SAMPP itu, lalu kemudian kita cari program apa saja yang ada di internet, terus kita masukkan di situ, bisa berhasil nanti ya. Nanti kita download misalnya program aplikasi minimarket. Nah, waktu di download itu ada dua nanti, ada rumahnya ditaruh di, istilahnya ada rancang bangunnya. Nah, rancang bangunnya itu nanti ditaruh di SAMPP-nya itu namanya htdoc. Nah, terus taruh di sana, kemudian yang datanya SQL-nya, nah nanti taruh di MySQL, nah, taruh di situ. Nah, jadi antara basis data dengan rancang bangunan rumahnya, istilahnya aplikasi minimarketnya, aplikasi kesehatan rumah sakit, aplikasi misalnya KUD, nah itu bisa sinergi ya, nanti data dengan basis datanya ada. Nah, itu yang ini ya SQL ini sekarang banyak digunakan atau familiar oleh para programmer yang membuat program ya. Nah, kita sekarang kan kita mungkin bukan ilmu komputer ya, tetapi karena waktu kita menginstal otomasi bersentuhan dengan aplikasi SQL ini, tentu kita juga harus mengenalnya. Nah, ini sekilas saja nih ya, mengenal SQL ya, pengertian hingga fungsi dan perintah dasar. Nanti ini kalau diklik nanti kita lihat di Google juga muncul juga seperti ini ya. Beberapa tulisan yang ditulis hampir sama seperti ini, tetapi juga yang seharusnya memang kita harus pakai sumber yang asli ya, sumber referensi yang asli yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau di Google kan kita tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapi hanya untuk mengenal ya, untuk dengan cepat memahami, tentu kita bisa lihat dari sana. Baik, mengenal SQL ya. Bahasa pemrogram sekarang ini sangat beragam. Nah, tadi ya Bapak kita kemarin sudah sempat sebutkan ada hampir, kemungkinan ada kalau di Google itu 20-an gitu ya, tapi kita 6 kemarin yang kita perbincangkan ya. Jadi banyak beragam aplikasi SQL ya, aplikasi database maksud Bapak. Kemudian yang familiar ini sebenarnya
ini SQL ya. Nah, ini kalau di sini disebutkan bahwa bahasa pemrograman sekarang ini sangat beragam dan digunakan sebagai pengembang untuk berbagai jenis aplikasi di berbagai perangkat ya. Kemudian baik itu desktop maupun mobile maupun tablet ya. Ini berarti sudah support dengan handphone kan. Dari berbagai jenis bahasa pemrograman SQL atau struktur query ya, language. Jadi bahasa apa nih? Struktur bahasa, strukturnya struktur ya. Struktur, query, language. Language apa? Bahasa ya. Nah, bahasa Inggris, yang bisa bahasa Inggris mungkin mengerti ini. Struktur, query-nya itu perintah atau pertanyaan ya. Jadi bahasa, struktur bahasa, perintah atau pertanyaan ya. Nah, itu jadi kan kita nanti ada if, ada misalnya di jika misalnya gitu ya. Jika, kemudian ada or, ada and. Nah, itu kan bahasa-bahasa pemrograman yang nanti ketika ditulis di sana dia akan mempunyai fungsi. Nah, kemudian sekarang ini banyak developer yang mengembangkan struktur query language dalam membuat kebutuhan basis data ya, aplikasi. Kali ini ini ya. Jadi banyak para developer ya, developer akhirnya seperti perumahan gitu ya, ada developernya gitu, para pengembang gitu ya pengembang ya, developer bahasanya developer. Sama seperti waktu kita punya ilmu perpustakaan kita, sekarang kan sudah pakai SLIM ya, SLIM, Senayan Library Management System. Nah itu pengembangnya dari Mas Hendro ya, Mas Hendro, dan dulu waktu awalnya dikembangkan oleh 7 orang ya dari Kemendikbud ya, dari Diknas, kemudian Kemendikbud, kemudian merancang ilmu perpustakaan ya Mas Hendro itu. Bapak juga sempat ketemu dengan beliau ya berapa kali, dan waktu mau buat di SLIM di UIN juga kita undang beliau ke sini. Nah, itu kan developer namanya, pengembang ya. Nah, itu yang digunakan sudah bahasa SQL ya, bahasa pemrograman yang basis website. Nah, itu ya. Jadi beberapa developer ini membangun, nanti tinggal kita buat nama ya. Jadi dari exam sampai P atau exam itu kita bangun rancang, misalnya saya mau buat perpustakaan, pengembangan perpustakaan, ini rancang bangunannya, kemudian ini datanya. Begitu kita sudah jadi, kita buat namanya SIMPUS misalnya, Sistem Informasi Perpustakaan. Misalnya kita bangun, kita rancang, kemudian ada kalau dulu dibuat ya, kita dulu sebelum ini pakai chip, dia buat kalimatnya chip gitu ya, cerah informasi pustaka. Jadi pengembang itu membuat nama ini ya, nama-nama hasil dari rancangannya ya. Kemudian misalnya ya SLIM ya, Senayan Library Management System. Kemudian English Lite. Nah, itu kan sekarang nih ya yang berkembang, English Lite. Nah, itu kan nama yang memang dibuat oleh pengembang dari pemrograman yang dibuat dengan menggunakan SQL ini ya. Nah, ini sebagai pengenalan dulu ya. Nanti kita kalau praktek ke programnya, kemungkinan kita nanti tahu ya. Yang penting logikanya pada saat kita membuat database itu pasti ada rancangannya, ada bangunan lah. Kalau bahasa ininya sih apa ya? Ya ada bangunan ya. Kalau rumah itu kita bangun rumah, kemudian kita susun rak-raknya, misalnya rak-raknya, ruangannya, baru nanti ada isinya yang akan dimasukkan di sana di satu gudang tertentu, kemudian kita taruh jika kita butuh kita tarik ke ruang yang kita bangun itu, rumah yang kita bangun itu. Nah, itu bahasanya ya. Tapi kalau kita ininya kan melihat di begitu sudah jadi, ya kita bentuknya sudah seperti bangunan website gitu ya.
Nah, misalnya contoh logika sederhananya, misalnya kita akan membuat, bukan membuat ya, ini melihat saja lah ya. Yang maksud Bapak bangunan ruangannya itu, misalnya kita ambil apa ya, aplikasi yang ada di kita, misalnya SIMAK ya, SIMAK aja lah ya, Sistem Informasi Akademik Raden Patah. Masing-masing mahasiswa juga ada ya. E-learning, SIMAK, Silayak. Nah ini apa? Ya ini bangunannya. Jadi dia membuat form seperti ini, tapi ini untuk loginnya ya. Nah loginnya jadi kita nanti ditata itu. Ini Sistem Informasi Akademik Raden Patah Palembang. Nanti di sini kalau di programnya di SQL basis datanya nanti ini header misalnya ya. Nah, terus kemudian ini ada deskripsinya, kemudian di sini ada login untuk login. Nah, andai kan kita login, jadi tampilan pertama rumah yang akan kita masuk ini pintunya misalnya ya. Pintunya kalau kita kan rumah pintunya itu kan. Terus kita masuk misalnya ini, andai kan punya Bapak ini ya. Bapak misalnya ini passwordnya yang sudah dikasih setiap dosen ada ya. Satu-satu, kemudian ditulis angka 13, mahasiswa juga ada nih ya, akademik kan, program akademik. Nah, ketika rumah kita sudah masuk, bangunannya itu, ini baru masuk sudah di ruangannya ya. Nah, ruangannya di dalam, misalnya ini ada, kalau di sini kita tempatkan ruangan-ruangan bangunan itu, misalnya ada apa? Nih di sini ya untuk dosen saja karena Bapak kan hanya untuk dosen ya. Jadi ini ruangan khusus untuk dosen dan di dalam itu ada ruang-ruang tertentu, ada jadwal mengajar, ada penilaian, ada penasehat akademik, ada mau passwordnya dirubah gitu ya, loginnya. Nanti kalau kita jadwal ngajar, nah, klik jadwal ngajar. Nah, di rancang bangun kita juga dibuat disusun seperti ini. Nanti ada jadwal di tahun akademik, ini setting-settingnya ya. Nah, nanti ketika kita tulis seperti ini tahun berapa misalnya gitu ya, 2001. Nah, data-data yang muncul di sini, nah ini nanti masuk di dalam data SQL kita ya. Nah, ini nanti apa sistem ini Bapak ngajar ini misalnya ini kita umpamakan contohkan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-nya. Jadi seperti itu ya, basis data yang berbasis website, kemudian apa kita ada rumahnya, ada bangunannya, baru di sebelahnya nanti ada di apa yang kita ketik di sini, apa yang kita input di sini nanti bisa masuk ke dalam data kita nanti di sana ya. Andaikan ini misalnya ya, Bapak contohkan, oke lah kalau ini masih ngajar ya, misalnya ini ke penilaian gitu kan, penilaian yang sudah Bapak lakukan misalnya kan. Ya, ini kan tinggal tahunnya saja, tahun berapa ya. Kemudian kita akan lihat nilainya misalnya kan. Ini karena belum ya, misalnya mungkin 2020 saja, 2002 berapa yang sudah selesai ini ya, mungkin ini ya sudah selesai tampilkan. Nanti kita input datanya misalnya kan, ini nilai ya, nilai mahasiswa. Nah, ini sudah ada belum nilainya, misalnya ini contoh ya. Nah, oke ini masih belum ya karena 2000 ini ya, 2000 berapa ini? Oke, ini karena ini ganjil 2000, ini genap 2021 2022 ya, sekarang yang sedang berlangsung ya. Nah, nanti tinggal kita input saja nih nilai-nilainya kan, nilai input nanti ya ini semua yang ada data di sini nanti larinya ke data basis data ya, Bapak ke basis datanya. Oke itu ya. Jadi nah ini mungkin secara ini Bapak hanya melogikakan bahwa ada ruangannya, ada bangunannya, tetapi juga nanti ada tempat basis datanya, tempat untuk menyimpannya ya. Nah, kecuali ini kita mungkin mau ngisi nilai ya.
tinggal isi nilainya, inputnya dari sini. Jadi semua ininya apa, aktivitasnya dari di rumah itu, tetapi kemudian masuk di basis datanya. Nah, ini yang mungkin ini ya apa, kalau kita logikakan ya. Ya, baik itu ya. Oke, kita balik lagi ke materi yang kita diskusikan itu ya. Jadi untuk SQL ini memang yang sudah familiar, yang banyak digunakan, dan itu contoh-contoh salah satu saja. Bahkan kalau di kita kan banyak ya, ada Simak, ada Learning, ada Office, ada Pasilayak ya, ada LBKD ya, ada apalagi ya, KKN ya, untuk KKN ya, KKN dan mahasiswa dan dosen. Nah, ada itu ya, ininya apa, aplikasi yang sudah dikembangkan oleh developer ya, dan kita servernya di PustiPD ya, PustiPD. Baik, kita lihat selanjutnya di sini ada pengertian ya, sejarahnya ya. Oke, pengertian dulu ya, pengertiannya. Structure query language ya, ini ya, merupakan bahasa query yang dibuat untuk membantu pengambilan dan pengelolaan informasi sebuah database. Nah, jadi sebuah merupakan bahasa query. Nah, ini kalau kita mau cari bahasa query, ini tadi yang Bapak kan tadi ya, apa contohkan tadi, query ini sebenarnya apa sih bahasa Inggrisnya. Nah, kita tinggal cari aja di Google ya, kita selalu ke Google terus ya, enggak apa-apa. Ini misalnya terjemah bahasa Inggris ya, terjemah bahasa Inggris, terjemahan aja ya, ini biasanya muncul ya. Ini Google terjemah ya, query ya, query kita. Jadi ini bahasa query katanya. Nah, ini bahasa Inggris ya, query tulisannya, query. Pertanyaan ya, question ya, query. Jadi ya begitu ya, apa di program itu akan berjalan ketika kita bertanya kan, menanyakan mana buku kelas 20 gitu kan. Nah, kalau kita di katalog itu begitu nanya. Apa istilahnya bahasa kitanya, ya mana buku tentang pendidikan. Kita tinggal di opak tulis pendidikan kan, seperti itu maknanya. Begitu di enter maka dia menjawab pendidikan. Data database pendidikan keluar semua, database sejarah keluar semua. Nah, itu ya. Itu melogikakannya. Oke ya, jadi bahasa query yang dibuat untuk membantu pengambilan dan pengelola informasi sebuah database. Nah, bagi para pemula di dunia IT, biasa mengartikannya sebagai bahasa untuk mengakses data berbasis relasional ya. Relasional ya. Jadi bukan rasional. Relasional ini berarti memiliki makna apa relasional ini? Kalau dalam kamus KBBI relasional, Bapak cari ya. Relasional, relasi. Apa relasional? Relasional. Tidak ada ya di bahasa Inggris ya. Di KBBI adanya relasi ya. Berasal dari relasi, hubungan ya. Perhubungan, pertalian gitu ya. Kenalan, banyaknya kalangan, oke. Pelangganan. Nah, jadi itu ya, bahasa pengelolaan tentang bahasa yang saling berhubungan, bahkan di sini dimaknai pelanggan gitu ya, dimaknai banyak tadi, saling pertalian antara satu dengan yang lain ya. Jadi bahasa kitanya terintegrasi gitu ya, terintegrasi.
Nah, terkait dengan standarisasi yang ada sejak 1986 ada diinisialisasi oleh American National Standard ini ANSI sampai sekarang banyak server yang bisa mengartikan bahasa pemrograman ini baik dengan database ataupun software. Ya, nanti ada bahasa pemrograman ya. Jadi orang-orang pakai bahasa pemrograman ya kadang begitu ya, kita membuat robot itu sebenarnya di dalamnya kan ada bahasa-bahasa pemrograman ya. Ini saja mungkin kita bisa anggap sebagai robotik ya, mesin ya, HP ini kan didesain, didata di dalamnya untuk bisa melakukan tindakan. Nah, sebagai contoh ya, kemarin Bapak buka ini ke bank BRI, kemudian Bapak mengeluarkan uang dari ATM pakai tidak pakai kartu ATM ya. Nanti kalau di BRI coba pakai Brimo ya, BRI Mobile, ini bukan promosi ya, tapi untuk diperbankan kemungkinan itu baru satu ya di BRI. Atau kalau yang lain Bapak belum coba. Kalau BRI sudah. Jadi kita masukkan buka mobile Brimonya, klik, kemudian kita masukkan loginnya, kemudian kita ambil berapa transaksi mau pengambilan gitu ya, ini bahasanya. Kemudian kita enter, ngambil berapa 100 gitu kan. Begitu kita klik ini muncul tanda di sini ada nomor ya, nomor yang akan kita masukkan di ATM. Nah, nanti di ATM tuh klik ATM yang BRI sekarang itu ada di bawah, pengambilan tanpa kartu gitu kan. Klik yang di bawah itu, nah tinggal klik penarikan, nanti muncul masukkan ini nomor yang ini ada 6 digit, 6 digit apa 8 kemarinnya, 6 digit itu 6 digit, kemudian masukkan nomor handphone Anda, langsung keluar. Jadi ini kan bisa robotik ya istilahnya, sudah didesain dengan aplikasi. Nah, di dalamnya itu ada bahasa pemrograman ya. Jadi begitu ya, kita tidak lagi menggunakan ATM ya. Tapi ini bukan penipuan, tetapi memang teknologi baru yang kita harus tahu ya. Ini Bapak ada, ini mungkin sudah ada ya, sudah lama itu, hampir berapa tahun ya. Bapak begitu ada 2020, mungkin setahun ya, sudah setahun. Tapi kita tidak menggunakannya kan, karena sudah pakai ATM aja gitu kan. Nah, tapi sekarang begitu ya. Jadi kita kalau ada ATM mungkin kan ada hilang atau gimana ya, sebenarnya HP juga bisa ini. Tapi maksud Bapak sudah di satu genggaman tangan. Kita tidak lagi banyak ini ya, banyak ya harus bawa ATM, harus bawa apa, ternyata pakai handphone saja udah bisa gitu kan. Jadi sebenarnya era modernisasi sekarang itu dengan munculnya berbagai macam aplikasi, database ya hidup kita ini sudah di genggaman tangan kita ya. Yang kita genggam ya handphone. Mau ke kampus tinggal cari aplikasi perjalanan ya. Mau naik pesawat Traveloka, mau bayar makanan Gojek, GoPay yang tidak menjadi rahasia lagi ya, tidak boleh kan, biasanya tidak boleh menyebutkan merek apa, tapi kan itu tidak jadi rahasia lagi, sudah rahasia umum. Kemudian mau bayar listrik, bayar PLN, bayar BPJS, semuanya sudah ada di genggaman kita ya. Mau nonton ke bioskop, kita buka dulu tiknya. Kalau Bapak di sini pakai tik nih, tik yang muncul, nanti tinggal passwordnya berapa, kemudian pilih di nonton di mana, Palembang Mall atau di ini ya, di Carrefour, klik, nanti ke sana tinggal tunjukkan ini kita sudah bisa masuk gitu. Jadi begitu ya, sudah seperti itu kita teknologi yang kita punya gitu ya. Oke, baik ya. Nanti kalau misalnya waktunya ini ya berjalan, ini Zoom kita ini memang hanya seini ya, kita tidak bisa ada yang unlimited. Tapi ya tetaplah kita berusaha untuk maksimal ya.
Oke, ini sekilas saja ya. Nanti kita bisa kembangkan lagi sejarah SQL, nanti bisa dilihat itu. Jadi ini beberapa hal yang harus kita kenali tentang SQL ini. Pertama pengertiannya, sejarahnya ini ya, tahun 1970, 50 tahun lebih ya. Ini artikel, oke, ini bahwa struktur language query ya, membahas tentang struktur language query ini, kemudian muncul istilah structure query, English query language ya, SQL ya. Nah, kalau sekarang sudah MySQL ya. Sedangkan beberapa ini SQL ya, hingga sulit maka diganti hingga menjadi SQL. Nah, sebenarnya SQL ini berasal dari SQL ya. Jadi structure English query language, nah, jadinya SQL. Oke, ini fungsinya ya, fungsinya bisa memanipulasi dan mengakses database. Ya, oke. Ini sejarahnya juga sebenarnya masih panjang ya. Kemudian bisa mengeksekusi query ya. Ya, ini ya beberapa fungsi, ada bisa mengatur hak akses user ya. Kalau kita sudah pakai program, kita bisa akses tuh siapa yang jadi admin, siapa jadi sub-admin, siapa jadi programmer. Nanti kalau kita masuk dengan login programmer juga akan bisa berbeda ininya ya, fungsi fasilitas yang diberikannya. Baik, sebelum Bapak lanjutkan ke sini ya, ke berikutnya, coba ada satu orang yang bertanya ya, silakan. Ada terkait dengan SQL ini ya. Nah, baik dari pengertian ataupun misalnya terserah mau tanya tentang database yang berbasis website kalau sulit untuk mengartikan sebagai SQL gitu. Silakan, ini Bapak Muhammad Repki ya. Ada Repi ya, Repki ya, Repi ya. Rifki ya, Pak? Rifki ya, Rifki silakan. Mewakili teman-teman, terserah mau nanya, mau menjelaskan, mau ada pengalaman terkait dengan program ini ya, SQL ini. Silakan. Gambarnya mana? Halo? Oke ya, silakan. Apa Ki? Bertanya boleh, silakan apa saja. Nah, kita sudah sekilas tadi ya terkait dengan SQL ini, atau sederhananya program database yang basis website lah gitu ya. Jadi kan ini sudah pemrogramannya kalau SQL ini sudah tidak lagi desktop ya, tapi basis website yang menggunakan browser dari Mozilla, dari Google, dari ini Google Chrome, dari Opera Mini ya. Silakan Ki. Halo? Atau ada yang lain yang ini? Cepat ya, satu orang aja. Pak, mau nanya. Ya, boleh, silakan. Itu kelebihan dan kekurangan dari MySQL itu apa aja, Pak? Surya. Oke. Baik, kelebihan kekurangan. Nanti kita lihat sekilas dari ini ya, ada di materi itu ada. Tapi secara umum kelebihan dan kekurangan di teknologi itu sebenarnya ada dua ini ya. Kalau dalam basis data itu ada yang basis desktop, ada yang basis website. Nah, kalau yang SQL ini basisnya website, artinya kita bisa memberikan data berintegrasi dengan beberapa lembaga-lembaga lain ya, bahkan bukan hanya di Indonesia, di wilayah lingkungan kita ya, tapi kita karena sudah berbasis website artinya kan dunia ya. Jadi program misalnya tadi Slim Raden Patah ACID itu bisa dibuka dari Amerika, bisa dibuka dari misalnya dari
ya negara-negara Arab dari mana, yang penting ada website gitu, ada web karena dia ada internet ya, berbasis website. Nah, kemudian ada yang berbasis desktop. Tadi rata-rata dulu program Microsoft Access, program ada zaman-zaman dulu kan ada The Best, ada Pascal ya, ada Lotus, ada apa, itu dia basis desktop. Jadi bisa digabungkan dengan yang lain, tetapi kemungkinan ya harus pakai LAN, local area networking ya. Dulu kan kita telepon itu pakai kabel ya. Nah, itu. Jadi gitu juga dulu basis data dulu pakai kabel. Kalau dulu Bapak di perpustakaan mungkin sudah pernah Bapak ceritakan ini, Bapak di ruang otomasi. Nah, di lantai bawah di UIN kita kan ada 2 dulu ya. Kalau sekarang 4 lantai ya. Di lantai 2 itu ya kabelnya Bapak pasang ke bawah itu, ke ini. Nah, itu karena programnya dulu masih desktop ya, belum berbasis SQL. Nah, itu satu ini ya apa? Yang kelebihan dari SQL itu. Ya, bukan berarti yang lain tidak bisa di website kan. Biasanya bisa di website, dia hanya sebagai informasi, sebagai opaknya saja. Tapi kalau sudah berbasis SQL ini bisa seluruhnya kita masukkan, karena membukanya itu bisa menggunakan aplikasi browser ya, Google Google Chrome atau Opera Mini atau Mozilla ya. Nah, jadi kalau di HP kita ada Mozilla, kita bisa buka. Tapi kalau dia desktop, Microsoft Access, nah mau dibuka di tempat kita, ya kita harus ada dikasih dulu programnya itu. Kalau itu tinggal linknya saja dikasih sudah bisa. Nah itu ya. Jadi secara umumnya itu. Tapi ini kita lihat secara khususnya. Jadi itu ya apa di materi secara umum gitu ya apa Suryati ya. Nur Fitri ya. Soalnya, Kak. Oh, soalnya Nur Fitri ya. Oke. Itu ya. Oke nih Bapak sekilas. Kemungkinan di materi ada ya, keuntungan dan kelebihan. Tadi kita lihat fungsi ini ya, fungsi, kemudian perintahnya ya. Terakhir, oke, inset, ada nggak keuntungan dan kelebihannya? Pekerjaan yang membantu SQL, database administratif. Kesimpulannya ini ya. Ya kita bisa itu ya, kalau secara ini keuntungannya kelebihannya tadi sebagai bisa karena sudah berbasis website. Kemungkinan dari sini sudah bisa kita pahami yang ini tadi ya fungsi ini kan sebenarnya keuntungan juga kelebihan ya. Fungsinya apa? Kelebihannya apa? Sama aja, bisa memanipulasi dan mengakses database. Memanipulasi itu artinya bukan negatif ya, tapi seperti tadi rumah bangunannya kita hiasi gitu. Oh, ternyata background covernya itu harus ada running tag berjalan. Nah, itu memanipulasi ya, memanipulasi kondisi itu ya. Yang jelek jadi baik kan, jadi seperti kita juga misalnya kita ke salon, nah itu sebenarnya manipulasi perawatan gitu, manipulasi bisa kita tampilannya lebih baik. Nah, itu ini ya dengan SQL. Nah, itu kalau kita di materi mungkin ini Bapak tidak sebutkan keuntungan kelebihannya, mungkin hanya karena ini sudah 1 lembar ya, 2 lembar. Tapi ini melihat dari fungsi ini juga sudah salah satu dari kelebihannya. Jadi bisa memanipulasi, bukan berarti yang lain juga tidak bisa saja, tapi ini lebih luas ya. Bahkan database, mengakses database ke dunia luar lagi ya. Bisa mengeksekusi query. Nah, query tadi kita jelas ya, tadi pertanyaan, kemudian mengeksekusi pertanyaan. Nah, itu yang lain kemungkinan tidak itu ya, tidak melalui form pertanyaan. Kalau kita masuk di akses yang Microsoft Access kemarin, kita sendiri yang ngetik misalnya nih ya. Tapi query nih, misalnya kita ada kayak tadi ya, di opaknya muncul itu tadi misalnya buku IPA itu di mana bahasanya, tapi kita tulis saja buku IPA nanti muncul semua. Nah, itu langsung eksekusi ya. Kalau misalnya